Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you. Masukkan ke aman, mengabdi hingga kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar saudaraku, para pecinta channel YouTube Pasukan Keramat yang saat ini lagi giat-giatnya mendalami ilmu kebatinan? Semoga perjumpaan kita dalam video kali ini banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dan dapat difungsikan dengan baik. Saudaraku, kali ini saya akan berbagi cara nyambat sedulur papat untuk segala tujuan menurut ilmu kejawen. Simak selengkapnya. Jangan di skip agar saudaraku benar-benar bisa memfungsikan keilmuan yang saya bagikan ini. Silahkan disimak baik-baik. Di dalam keilmuan yang bersifat goib, pasti tidak terlepas dari yang namanya sedulur papat limo pancar. Mau itu ilmu yang berasal dari al-hikmah maupun kejawen. Untuk kebenaran terkait hal tersebut bisa dicek pada mereka yang telah berguru pada perguruan ilmu dari aliran al-hikmah maupun kejawen. Meskipun tata cara pengamalan atau pendalaman berbeda, semisal dari ilmu al-hikmah, cara pengamalan dengan memakai wirid serta pernapasan, sedangkan ilmu kejawen memakai tirakat, puasa sambil meditasi, mewirid mantra, mewirid mantra. Namun untuk fungsinya tetap saja sama, yaitu bisa difungsikan untuk berbagai hal keperluan bagi para pemilik ilmu tersebut. Nah, dari unggahan video ini akan saya ajarkan secara jelas bagaimana cara menyambat sedulur papat limo pancar yang diajarkan di ilmu kejawen. Silahkan disimak baik-baik. Yang pertama adalah persiapan. Siapkan waktu longgar Anda, terutama saat hari lahir Anda. Misal hari lahir Anda Senin, jadi pada hari Minggunya Anda harus persiapkan diri akan mental, keyakinan, dan niat tujuan Anda. Syukur-syukur Anda hafal weton lahir Anda secara lengkap. Semisal Senin pagi. Nah, pada hari Minggu pon sorenya siapkan diri Anda. Namun jika Anda tidak hafal hari lahir Anda, silakan ambil salah satu hari yang disunahkan untuk berpuasa, yaitu hari Senin atau hari Kamis. Setelah Anda siap, langkah selanjutnya persiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan proses ritualnya. Di antaranya yaitu 1. Kembang setaman atau bunga 7 rupa yang difungsikan untuk mandi suci. Yang kedua, kembang telon yang ditaruh di gelas yang tidak ada gambarnya atau gelas polos dan dikasih air di tengah yang berfungsi untuk menutup tirakat atau puasanya. Yang ketiga, kembang atau bunga sesuaikan dengan tujuan. Apabila gunanya untuk pengasihan atau pelet, dan pelaris gunakan kembang telon, yaitu antaranya kembang rus, kenanga, dan kandil.
Apabila untuk sejenis putar giling atau mengembalikan orang yang minggat atau pergi dari rumah, gunakan kembang macan kerah. Soal kembang macan kerah, jenisnya apa saja, penjual kembang sudah hafal dan pasti juga tahu tujuannya apa. Kembang ini berfungsi bisa untuk menyatukan atau mengembalikan orang yang pergi dari rumah yang tidak pamit. Juga bisa untuk memisahkan pasangan, tergantung tujuan si pemilik ilmu. Terkait peralatan yang difungsikan untuk tujuan-tujuan ini, tidak diwajibkan memakai kembang seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa memakai syarat apapun sesuai dengan ajaran ilmu atau adat istiadat setempat. Karena peralatan tersebut bersifat isyarah atau syarat yang saya sebutkan itu adalah secara umumnya. Yang keempat, sediakan dupa. Dupa ada beraneka macam. Ada yang berbentuk tumpeng atau kerucut, ada yang seperti lidi wangi, dan ada pula yang berupa kemenyan. Terkait dupa ini mengikuti selera Anda, karena fungsi dupa adalah untuk mempermudah Anda dalam konsentrasi, dalam meditasi, agar lebih mudah memusatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam, agar segala doa yang Anda panjatkan dan tujuan Anda cepat terkabulkan. Selanjutnya adalah proses tirakat. Saudaraku, ilmu itu tidak ada yang instan. Segalanya butuh proses atau diamankan atau ditirakati dulu. Nah, sesuai anjuran saya tadi, ya, sekarang kita mulai prosesnya. Proses tirakat ini hukumnya wajib. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, prosesnya pun harus maksimal. Proses yang dibutuhkan di sini adalah puasa. Anda harus siap kebersihan iman, mental, keikhlasan, dan kesabaran untuk menjalankan puasa sehari semalam. Caranya, sore sebelum pukul 18 atau matahari benar-benar terbenam, lakukan mandi sesuci memakai bunga setaman yang saya sebutkan tadi. Bunga dicampurkan pada air di bak, ya, di bak mandi yang nantinya mau dipakai untuk mandi. Adapun doa mandinya dalam sesuci, silahkan dicatat baik-baik ini doanya. Setelah itu, mandilah sampai basah sekujur tubuh. Harap diingat, setelah mandi sesuci, sudah tidak boleh makan ataupun minum apapun, karena badan sudah suci, jadi tidak boleh dikotori lagi. Tata laku Jawa itu setelah mandi sesuci, tidak boleh makan dan minum apapun. Jika makan dan minum, badan jasmani dan rohani kita bisa dibilang kotor lagi. Itu kepercayaan kami sebagai penganut ilmu aliran kejawen. Selanjutnya, setelah Anda selesai mandi keramas, Anda langsung menjalankan puasa sehari semalam dengan cara malamnya dulu, baru siang sampai terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang perlu Anda siapkan dan Anda lakukan selama puasa, diantaranya siapkan dupa yang sudah Anda sediakan, dan di saat nanti Anda menjalankan ritual, gunakan dupa berjumlah ganjil, bisa 3,
7 atau 11. 3 memiliki makna kesungguhan, 7 memiliki makna pitulungan atau pertolongan, dan 11 memiliki makna kawelasan atau diasihi. Dan Anda siapkan isyarah atau syarat untuk tujuan Anda. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa bunga telon kalau tujuannya untuk pengasihan dan pelaris, ya, dan bunga macan kerah untuk sejenis puter giling. Lakukan ritual atau meditasi sesuai waktu yang saya sarankan ini. Yang pertama antara jam 18 sampai jam 19, atau antara selepas sholat maghrib dan sampai sholat isya. Yang kedua, sepertiga malam antara jam 1 sampai dengan jam 2 atau waktu sidem kayon. Yang ketiga, jam 4 pagi sampai matahari terbit atau selepas sholat subuh. Yang keempat, jam 12 siang sampai jam 1 siang atau selepas sholat zuhur. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menjelang maghrib atau antara jam 17 sore sampai jam 18 atau maghrib sebagai penutup. Cara ritualnya sebagai berikut. Yang pertama, sediakan ruangan kosong tanpa ada gangguan dari siapapun. Yang kedua, pakai pakaian yang longgar dan bersih serta memakai parfum atau minyak non-alkohol. Yang ketiga, duduk bersila menghadap ke kiblat dengan badan tegap dan tanpa bersandar atau pakai sandaran apapun, serta pandangan menghadap ke depan. Yang keempat, tapi sebelumnya siapkan dupa di depan Anda dan dinyalakan juga. Siapkan bunga atau isyarah yang mau digunakan sebagai perantara tujuan tersebut. Yang kelima, buat badan serileks mungkin. Tarik nafas 3 kali ya, dari hidung yang dalam dan keluarkan pelan-pelan dari mulut. Kosongkan pikiran terkait hal-hal duniawi dan fokuskan pikiran pada tujuan Anda sambil membaca wirid doa, dan doanya bisa Anda catat ya, dan Anda hafalkan setelah selesai tata cara yang saya sampaikan ini. Setelah selesai doa, mohon pada Allah ungkapkan segala tujuan Anda dengan jelas dan pasti. Lalu tiupkan pada isyarah atau bunga yang Anda jadikan perantara tersebut sebanyak 3 kali secara perlahan. Itu misalnya, yakin bahwa segala usaha dan tujuan Anda dikabulkan Allah SWT. Yang terakhir, tugas Anda setelah selesai ritual sesuai waktu yang saya ajarkan tadi. Bunga yang Anda beri doa-doa tadi campur dengan air ya, taruh di wadah sesuai keinginan, lalu siramkan ke tempat sesuai tujuan Anda. Jika tujuan Anda untuk putar giling, siram dan taruh bunga ke macan kerang tadi atau kerang macan tadi di perempatan jalan yang terdekat dari rumah orang yang kehilangan keluarganya tadi. Jika untuk pengasihan, siram air bunga tadi ke pertigaan jalan atau depan jalan keluar orang yang Anda pelet atau Anda asihkan tadi. Intinya supaya dilewati sasaran Anda. Dan kalau untuk pelaris ya, siramkan air bunga tersebut ke jalan dan depan toko atau warung Anda. Lalu bunganya dipasang atau ditaruh di pertigaan terdekat warung Anda yang minta laris ya, yang minta dilariskan dagangannya seperti itu. Setelah proses semua selesai, baru Anda boleh menutup puasa Anda dengan memakai bunga telon tadi, ditaruh di gelas dan diminum airnya, dengan berdoa mengucapkan syukur pada Allah dan memohon supaya segala hal yang
dijalankan, dikabulkan. Air bunga ditiup 3 kali dengan jari telunjuk tangan kanan ini dicelupkan ke gelas. Setelah itu diminum sedikit, lalu diusapkan ke dahi 3 kali, ya, ke pusar 3 kali, ya, dan ke telapak kaki dua-duanya 3 kali. Lalu buang bunga di pelataran rumah Anda. Lalu Anda diperbolehkan berbuka puasa dan menutup puasa Anda. Nah, itulah caranya untuk melakukan hal yang saya harapkan tadi. Dan untuk doanya silahkan Anda catat sendiri, ya, di sini. Dan cara Anda benar, saya jamin apa yang Anda niatkan pasti terkabulkan. Semoga bermanfaat. Selamat mempraktekkan dan terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu mensupport channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you. Masukkan ke ramah, mengaku